Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Haryati. Saya mahasiswa Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Sipil. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu struktur beton. Pengertian beton. Beton adalah suatu struktur sederhana yang dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar atau batu pecah atau kerikil, udara, dan campuran lainnya. Struktur beton, standarisasi karakteristik beton yang baik. Kepadatan, beton yang memiliki struktur yang baik juga memiliki kepadatan yang baik, sehingga mampu menopang beban bangunan konstruksi sehingga tidak mudah retak. Kedua, kekuatan adalah salah satu standarisasi yang harus dipenuhi pada penggunaan beton untuk bangunan-bangunan konstruksi. Yang ketiga, faktor air semen. Selain kekuatan dan ketebalan, yang menentukan kualitas struktur beton adalah penggunaan faktor air semen yang digunakan. Yang keempat adalah tekstur. Tekstur yang dimiliki beton juga menentukan kualitas. Lalu adanya parameter. Parameter adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan yang juga dapat mempengaruhi kualitas beton. Selanjutnya yaitu komponen struktur beton. Pada struktur beton, terdapat beberapa komponen, diantaranya adalah slab atau plat, balok, kolom, dinding, serta pondasi untuk pembangunan gedung. Yang pertama adalah slab atau plat. Pengertian slab atau plat yaitu lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, melainkan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Fungsi umum sebagai pemisah ruang atas dan ruang bawah, sebagai tempat berpijak penghuni di lantai atas, merendam suara dari ruang atas maupun dari ruang bawah. Selanjutnya, fungsi spesifik yaitu mampu menahan beban besar, menjadi isolasi suara yang baik, tidak dapat terbakar, dan dapat lapis kedap air. Kedua, balok beton. Artinya, balok merupakan elemen bangunan yang dapat diandalkan untuk menangani gaya geser dan momen lentur. Fungsinya, balok berguna untuk menyangga lantai yang terletak di atasnya. Balok juga berperan sebagai penyalur momen menuju ke bagian kolom bangunan. Selanjutnya, kolom beton. Pengertian kolom beton, berat struktur di bagian atas ke elemen lain di bawahnya. Sebuah kolom adalah anggota kompresi. Definisinya, komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditompang. Fungsinya sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Selanjutnya, panel dinding. Pengertiannya, produk konstruksi dinding berbagai ukuran yang terbuat dari material tertentu. Panel beton adalah konstruksi cetak yang banyak digunakan untuk kebutuhan dinding eksterior maupun interior. Fungsinya sebagai pelindung sebuah konstruksi bangunan, sebagai sebuah dekorasi bangunan yang memiliki nilai keindahan pada dinding bangunan. Selanjutnya adalah pondasi. Pengertian pondasi itu sendiri adalah suatu bagian dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan berfungsi pendistribusi beban bangunan ke tanah. Fungsinya untuk mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan beban bangunan tersebut ke dalam tanah di bawahnya. Selanjutnya, material beton, pasir dan kerikil. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Sedangkan kerikil adalah bebatuan kecil, biasanya batu granit yang dipecahkan. Lalu adanya semen. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekat batu, bata, batako, maupun bahan bangunan lainnya. Ketiga, air. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lainnya.
Selanjutnya yaitu beban pada struktur beton. Yang pertama, beban gravitasi, yaitu beban berupa gravitasi berarah vertikal. Yang kedua, beban susut, yaitu beban karena susut. Yang ketiga, beban angin beban yang berarah horizontal. Beban temperatur, beban karena temperatur menyebabkan adanya lentur dan deformasi pada elemen struktur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.